Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu Bapa yang menolong, yang menguatkan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Mari bicara dengan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh
Kami merindukan, kami tinggal di dalam Engkau dan Kau tinggal di dalam kami. Karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan lewat kebenaran firman-Mu, kami bersatu dengan Engkau dan ada kekuatan baru yang kami dapatkan dalam hidup kami. Terima kasih, kami percaya setiap kami yang hadir pagi ini akan menerima kekuatan baru dari Allah. Menerima kemenangan dari Tuhan, menerima kesembuhan dari Allah, dan menerima sesuatu yang dahsyat atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami dan kami akan sambut firman-Mu pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang ajaib. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan dengan dahsyat. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini saya boleh ketemu lagi dengan Bapak Ibu di tempat ini. Agak lama ya, kurang lebih 6 bulan saya nggak ketemu. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Siapa yang percaya pagi ini akan diberkati dan dilawat oleh Tuhan? Amin ya, jadi menurut iman kita. Puji Tuhan, saya baru tahu kalau hari ini di gereja ini ada perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Saya pikir sudah hari Kamis kemarin ya. Nah Bapak, nanti sedikit saya singgung, saya akan bawa kita ke sana ya. Jadi tema khotbah saya sudah saya serahkan beberapa waktu yang lalu kepada Ibu Gembala ya. Jadi saya pikir bagaimana saya mengubah, saya baru tahu hari ini ya. Ibu Gembala gak beritahu saya kalau hari ini hari kenaikan ya. Gak apa-apa, tapi saya percaya semua firman Allah akan jadi kekuatan dan berkat buat kita. Amin. Ya. Silakan multimedia. Pagi ini saya akan bawa satu judul firman Tuhan, Be Strong, jadilah kuat. Nah, kalau kita lihat gambar ini, kita melihat ada seorang perempuan yang cukup kecil gambarnya ya. Saya ambil perempuan, karena secara jasmani perempuan itu dinilai memiliki kekuatan yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Secara jasmani ya, saya nggak bilang secara rohani. Ada perempuan yang kuat, tapi kalau jasmani memang kita harus ngakui. Ya, mungkin ada perempuan yang kuat secara jasmani. Tapi kalau secara roh jasmani biasanya laki-laki jauh lebih kuat. Yang perempuan ngangkat benda mungkin 25 kilo, 30 kilo sudah top itu ya. Tapi kalau laki-laki bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Ya, makanya saya gambarkan seorang perempuan. Dan wanita, perempuan itu adalah gambaran dari gereja Tuhan. Gambaran dari kita. Nah, walaupun penuh dengan kelemahan. Tapi kita lihat sesuatu yang lemah seperti ini akan bisa menjadi seperti bayangan di belakang. Wow, ada kekuatan yang dahsyat atas hidup kita. Ya, kita lihat sebuah ayat firman Allah. Next slide. Matius pasal 16 ayat 18. Ini yang Tuhan inginkan ada dalam hidup kita. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan dari sejak awal menetapkan jemaat gereja Allah kita menjadi jemaat atau gereja yang kuat di mana alam maut tidak dapat menguasai kita. Kalau kita membaca dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di bagian bawah saya tuliskan ya, mungkin lebih jelas kita memahami. Sebab itu ketahuilah, engkau adalah Petrus, batu yang kuat. Dan di atas alas batu inilah aku akan membangun gerejaku. Perhatikan kalimat ini. Yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Jadi sejak awal Allah menciptakan kita sebagai gereja Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, menjadi gereja dan jemaat yang kuat, yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun juga. Bahkan itu adalah maut. Dan hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Dia datang ke dunia, dia lahir, dia mati, dia bangkit, dan kita memperingati dia naik ke surga. Itu menunjukkan bahwa Allah kita
adalah Allah yang dahsyat. Yesus kita tidak bisa dikalahkan oleh maut. Dan kemenangan dan kemuliaan Dia miliki di dalam hidupnya. Dan hari ini kita harus sadar sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Engkau diciptakan, engkau ada bukan menjadi umat yang kalah. Bukan jadi umat yang lemah, tapi jadi umat yang kuat. Firman Allah berkata, bahkan tidak dapat dikalahkan oleh apapun juga. Sekalipun itu oleh maut. Kematian dan maut itu adalah sesuatu yang paling menakutkan buat orang yang masih hidup. Betul ya? Ada mau yang di sini rumahnya sudah jadi di sorga? Tadi pemimpin pujian bilang dia menyediakan tempat di sorga buat kita. Dia naik ke sorga. Dia bilang memang ada padaku, ada banyak tempat di sorga. Mau yang rumahnya tempatnya sudah jadi? Boleh angkat tangan? Saya bantu doain hari ini. Nggak ada. Nah, ada orang di dunia yang masih hidup yang kepengen cepat-cepat mati. Betul? Maut itu adalah sesuatu yang paling menakutkan. Makanya kalau sakit kita berobat. Sakit kita ke dokter. Kenapa? Nggak mau cepat mati. Betul Bapak Ibu? Iya. Tapi firman Tuhan berkata nggak ada yang boleh mengalahkan kita. Apalagi masalah lain. Apalagi masalah ekonomi dalam keluargamu. Apalagi masalah yang masih muda nih. Masalah pasangan hidup. Apalagi masalah apa? Keluarga, masalah yang lain. Nggak boleh ngalahin kita. Kita harus lebih kuat dari apapun. Amin. Maut saja nggak boleh mengalahkan kita. Ini yang Allah berikan. Ini yang Allah janjikan ada dalam hidup kita. Jadi kalau kita lemah. Kalau kita mulai merasa nggak kuat kayak tadi strong. Aku memang lemah. Aku nggak kuat. Hari ini kita mau katakan kenaikan Tuhan menunjukkan padaku bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa dan kekuatannya akan Dia berikan buat kita hari ini. Amin. Oke, yuk next slide. Bagaimana supaya kita menjadi kuat? Saya agak cepat pagi ini karena saya lihat ada perjamuan kudus ya. Berarti waktu kita tidak terlalu banyak di firman Allah. Bagaimana supaya kita menjadi kuat? Nah ini, kadangkala dalam periode kehidupan kita, dalam proses hidup kita, saya tidak tahu berapa puluh tahun saudara sudah ada di dunia ini. Nah hidup kita berbeda-beda kan. Dari awal sampai hari ini. Kadang ada banyak masalah, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan yang membuat kita menjadi lemah. Walaupun sudah tahu tadi ayat bilang, engkau adalah gereja yang kuat. Yang gak bisa dikalahkan oleh apapun juga walaupun itu maut. Dan Yesus sudah perintis buat kita. Hingga Dia naik ke sorga. Tapi kadang dalam hidup ini kita merasakan yang namanya lemah. Gak tahu. Beda-beda. Setiap orang punya cara atau punya hal yang berbeda yang membuat dirinya menjadi lemah. Tapi pagi ini kita mulai firman Allah. Bagaimana supaya kita bisa menjadi kuat. Sekalipun rasanya pribadi kita sebagai manusia kita gak kuat. Tantangan terlalu banyak di sekeliling kita. Tapi kita mau tetap kembali kepada fitrah. Orang bilangnya fitrah semula. Gambar diri yang Allah berikan. Bahwa kita adalah orang yang kuat. Jadi ingat ya, ini yang harus tertanam dalam hati kita. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Sekalipun itu adalah maut. Itu yang perlu saudara tanamkan pagi ini. Dan kalau kita mulai melenceng dari hal itu. Kita mau lihat sekarang bagaimana supaya kita menjadi kuat. Yang pertama, saya sebut kita akan menjadi kuat ketika kita mengingat dan menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Kita lihat contoh ayatnya. Next slide. Daniel pasal 10 ayat 11 dan lompat ayat 19. Saudara boleh baca di rumah nanti ya keseluruhan pasal ini. Daniel pasal 10 kita mulai baca ayat 11. Katanya, saya cerita dulu ya. Jadi ini adalah kisah penglihatan dari Daniel. Daniel mengalami sebuah tantangan besar dalam hidupnya. Dan dia tahu, dia diberitahu oleh Tuhan di depan. Ada sesuatu yang menakutkan. Ada sesuatu besar yang akan dialami oleh hidupnya dan bangsanya. Hingga Daniel menjadi takut. Daniel menjadi lemah. Kemudian dikatakan di sini Daniel berpuasa, berdoa,
meminta belas kasihan Tuhan. Sampai 3 minggu dia lakukan ini. Dan pada hari ke-24 setelah dia puasa ya 21 hari, hari ke-24 Daniel mendapatkan penglihatan. Daniel melihat sesuatu yang dahsyat dalam hidupnya. Ini ya cerita dari ayat yang kita baca. Ayo, oke. Katanya kepadaku Daniel, engkau orang yang dikasihi. Ya, perhatikan kalimat ini. Utusan Allah berkata kepada Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Karena memang kondisinya Daniel waktu itu sudah dalam tahap dia mulai tahu apa yang akan terjadi ke depan. Nah, ada utusan, dia tetap ketakutan. Dikatakan berdiri. Dia berdiri tetapi dengan kaki yang gemetar. Dan berkata, perhatikan ayat 19. Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau. Jadilah kuat. Iya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi. Dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Jadi utusan tadi datang, Daniel masih gemetar, Daniel masih penuh dengan ketakutan. Nah, perhatikan 2 ayat ini. Ya. Saya mau tekankan ada kalimat yang sama yang datang kepada Daniel. Daniel, engkau orang yang dikasihi. Ayat 19 juga berkata, hai engkau yang dikasihi, jangan takut, sejahtera, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Dan Daniel bilang, dan aku mulai berdiri dan menjadi kuat. Ketika engkau merasa lemah, ketika engkau merasakan ada sesuatu di dalam hati dan hidupmu, pagi hari ini engkau akan kuat. Ketika engkau sadar dan engkau tahu, ingat, kalau ada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin. Kalau Allah sangat mengasihimu, Dia tidak akan pernah biarkan engkau dalam kondisi yang tidak baik. Boleh keadaan tidak baik, tapi Allah akan memberikan kemenangan atas hidup kita. Daniel tahu ke depan ada yang gak baik. Kita gak tahu loh saudara, apa yang di depan, betul? Mau baik gak baik kita gak tahu. Ini Daniel sudah tahu akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Tapi firman Allah berkata, dia kembali menjadi kuat di tengah-tengah kakinya yang gemetar. Karena dia tahu, dia sadar ada seorang pribadi yang sangat mengasihi dia. Yang tidak akan pernah menyerah dalam kehidupan Daniel. Kemanapun dia berada, Yesus akan selalu ada. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara harus percaya di dalam hidupmu. Terus ingat, terus sadar. Kalau kita sudah mulai lemah, ada yang mengasihi hidupku. Mungkin suami kita, istri kita gak bisa full mengasihi kita. Anak-anak, orang tua kadang kita kecewa. Kekasih hati kadang meninggalkan luka dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu hari ini, ingat. Hai engkau Pak Jimmy, orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Terus katakan juga dalam hidupmu, aku orang yang dikasihi Allah. Silakan Bapak Ibu perkatakan firman Allah ini. Seperti Daniel, aku orang yang dikasihi Tuhan. Dengan iman. Dan kalau engkau tahu bahwa engkau adalah orang yang sangat dikasihi Allah, engkau gak akan pernah menyerah. Engkau gak akan pernah takut. Engkau gak akan pernah lemah. Karena kita tahu kita punya backing yang kuat. Allah yang berkuasa atas surga dan bumi. Nanti kita mulai ayatnya ya, tentang kenaikan Yesus. Allah yang dahsyat, bahkan maut tak bisa menguasai hidupnya. Surga dan bumi kuasanya ada di dalam hidupnya. Dan dia yang berkata hari ini kepada kita, jadilah kuat, aku mengasihi engkau. Wes, enggak perlu yang lain. Kalau kita tahu
ada orang yang mengasihi kita dan dia adalah Tuhan, itu membuat kaki-kaki yang gemetar. Itu yang membuat masalah besar, sakit penyakit yang ada membuat kita bisa berdiri tegak. Karena kita tahu kalau dia mengasihi kita, dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Kalau dia mengasihi kita, dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Kalau dia mengasihi kita, dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Pegang itu hari ini. Yesus naik ke sorga bukan untuk meninggalkan kita, tapi untuk menunjukkan kuasanya dan mengempartasikan kuasa itu buat kita. Dan terima pagi ini, kekuatan Allah ada dalam hidupku. Aku tidak boleh lemah, aku tidak boleh kuat. Karena apa? Ada yang mengasihi saya. Nampaknya sederhana. Kadang kita pikir gimana supaya aku kuat. Satu, ingat hal yang pertama. Sadar bahwa Yesus mengasihimu. Daniel yang luar biasa. Dia mengalami kelemahan. Tapi setelah dia bilang, hai Daniel. Ini bukan kebetulan loh. Berkali-kali diungkapkan oleh utusan itu. Engkau yang dikasihi. Kita dikasih. Dan itu membuat kita kuat. Jadi pagi ini kuat. Karena dia mengasihi kita lebih dari segala-galanya. Amin. Oke, kita langsung yang kedua supaya cepat. Yang kedua, ketika kita lemah, kapan kita menjadi kuat? Ketika kita memiliki iman. Ayo kita baca Ibrani. Ibrani pasal 11 itu adalah perjuangan tokoh-tokoh iman. Dan di awal dikatakan iman adalah, silakan lanjutkan, apa ayat satunya? Iman adalah yang keras. Iman adalah dasar dan bukti. Ya, percaya beriman kepada Tuhan dan bukti walaupun kita belum melihat. Dan kalau Bapak Ibu Saudara hari ini punya iman, maka engkau akan menjadi gereja yang kuat. Kenapa kita lemah? Karena iman kita juga tidak kuat. Ayo kita baca Ibrani 11. Kita baca ayat 33 dan 34. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang. Ya, ayat yang bagian atas dikatakan yang karena iman. Ya, kemudian kita kembali lagi, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Ya, jadi perhatikan, bukan tokoh-tokoh iman hanya menang karena iman, enggak. Beroleh kekuatan di dalam kelemahan. Wah, dahsyat loh. Kalau kita punya iman percaya sungguh kepada Tuhan kita, dikatakan engkau akan beroleh kekuatan sekalipun hari ini kau sedang dalam kelemahan. Engkau akan kuat. Dan dikatakan telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Saudara, hidup kita ini adalah sebuah peperangan. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Kalau enggak menang ya, ingat, saudara mau yang menang atau kalah? Enggak ada yang ketiga. Pilihannya cuma dua. Pemenang dan kalah. Kau sedang berperang. Dalam hal apapun hari ini. Kalau kita cuma ya santai. Hidup kayak begini dalam zona nyaman. Kau tidak pernah rasakan peperangan. Maka gak ada semangat dalam hidup kita. Tapi hari ini dikatakan kalau kita punya iman. Kita ada di tengah-tengah peperangan. Tapi engkau akan menjadi pemenang. Dikatakan telah beroleh kekuatan di dalam kelemahan. Dan telah menjadi kuat di dalam peperangan. Dan telah memukul mundur lawan-lawan kita. Jadi hari ini kalau saya lemah saya harus punya iman. Ingat, saya beriman kuat di dalam Tuhan. Ada kekuatan dalam hidupku. Dan walaupun hari ini aku sedang berperang, tidak tahu. Peperangan saudara menghadapi apapun juga. Saudara akan bilang, aku adalah, ingat ya, tidak ada pilihan lain loh. Tidak boleh jadi penonton. Aku lihat doa. Orang bersaksi menang. Orang bersaksi ngalami mujizat. Tapi kita cuma nonton. Cuma duduk di situ.
Tidak ada pilihan. Orang berperang itu kalau nggak mati ya menang hidup. Kalau nggak kalah ya menang. Dan hari ini jangan mau jadi orang kalah. Jangan mau jadi korban perang. Amin. Jadi pemenang. Peperangan boleh ada. Mungkin peperangan dalam batin. Peperangan dalam ekonomi. Peperangan dalam keluarga. Apapun juga. Tapi hari ini kita bilang. Aku punya iman. Yang membuat aku kuat. Sekalipun aku dalam kelemahan. Ingat loh. Bukan kekuatan di atas kekuatan. Tapi kekuatan. Ketika di dalam kelemahan. Jadi ingat hari ini ya. Aku harus percaya. Tuhanku hidup. Tuhanku ajaib. Dan Tuhanku naik ke sorga. Coba kita bahas satu ayat ya. Tidak ada di LCD ya. Tidak ada di PowerPoint saya. Saya baru siapkan tadi pagi. Karena saya tahu ini hari kenaikan. Matius 28. Silakan Bapak Ibu boleh baca Alkitab. Matius 28 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 17 sampai 20. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada. Ini pesan terakhir Yesus sebelum dia naik ke sorga. Pesan terakhir itu adalah wasiat yang harus dikerjakan kepada sang penerima wasiat. Ya, ini pesan terakhir ya. Kalau orang sudah mau meninggal dia sampaikan pesan, ini wasiat nenek kita harus dilakukan. Ini wasiatnya Yesus. Dikatakan di sini ketika melihat dia ada yang menyembah, tetapi ada beberapa orang yang ragu. Ini sebelum proses kenaikan Yesus. Datang muridnya nyembah, tapi ada yang ragu-ragu dan Yesus tahu. Saya nggak tahu hari ini, saudara memperingati kenaikan Yesus ke surga. Engkau menghadapi banyak tantangan, engkau datang menyembah Tuhan, tapi mungkin di lubuk hati kita yang paling dalam muncul yang namanya ragu-ragu, keraguan. Iya ya, bisa enggak ya? Menang enggak ya aku ya? Atau mungkin muncul banyak hal. Tapi pagi ini Tuhan bilang, dia mendekati mereka. Dan pagi ini Tuhan akan datang dekat kepada kita. Dan dia cuma bilang begini pada saya dan saudara. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara percaya? Ini dasar iman kita. Yesus yang naik ke sorga, dia berkata kepada kita, ada padaku kuasa di sorga dan jadi jangan takut. Di bumi Tuhan jamin dia akan menolong kita. Kalau backing kita Yesus, jadilah kuat. Betul? Di sorga kita juga disediakan tempat oleh Tuhan. Jadi full, lengkap. Kalau orang beriman kepada Tuhan Yesus yang sudah naik ke sorga, itu membuktikan surga itu nyata. Ya, kemarin Kamis di Ngawi saya sampaikan khotbah judulnya kenaikan Yesus membuktikan bahwa surga itu ada dan nyata. Jadi kita harus hati-hati sebagai anak Tuhan. Saya bilang pada saudara hari ini, kenaikannya dia mau katakan pada saudara, aku punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Amin. Masalahmu ada di mana? Di bumi. Gak punya uang ada di mana? Tuhan punya kuasa. Amin. Ketika engkau hari ini sakit, sakitmu ada di? Dia punya kuasa. Betul? Jangan takut. Dan kuasa Allah yang dimiliki oleh Allah itu melampaui segala akal dan pikiran kita. Kau harus punya iman itu. Makanya dia berkata, pergi, beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Ini pesan Allah buat kita. Dan di akhir pesannya sebelum dia naik, dia berkata apa? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada
Oke. Jadi pegang itu. Tangkap itu dalam hidupmu. Bahwa sepanjang hidupku dia ada menyertai langkahku. Amin. Dan kalau dia beserta dengan kita, dia menyertai kita, punya kuasa atas bumi dan sorga, maka tidak ada yang perlu kita takutkan di dunia ini. Karena kita pasti menang. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan cuma ngerayakan kenaikan Yesus. Tapi engkau gak pernah tahu bahwa Yesus yang engkau sembah, masih kadang kita nyembahnya dengan ragu-ragu, adalah pribadi yang punya kuasa atas bumi dan sorga. Dan kuasa itu akan dia berikan buat kita. Terima impartasi kuasa dari Tuhan hari ini. Lewat peringatan kenaikan Yesus. Bahwa aku kuat. Aku akan menghadapi setiap tantangan dalam hidupku. Karena dia berjanji akan menyertaiku. Sepanjang zaman. Sampai akhir zaman. Setiap musim hidupmu. Setiap keadaan sepotong demi sepotong kehidupanmu. Allah menyertaimu. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkan setiap hidup kita. Amin Bapak Ibu. Wow. Saya hari ini datang bersama dengan dua putri saya yang tercinta. Ya, karena kemarin anak saya yang kecil, Tuhan izinkan wisuda. Nah saya bilang, saya lihat mereka kemarin tidur bersama saya, samping saya. Saya ingat 24 tahun yang lalu. Mereka juga terbaring di samping saya. Tapi mereka masih kecil-kecil. Ada di sebelah saya. Nggak bisa saya peluk, lawang masih bayi. Ina masih 5 bulan. Cece-nya masih 2 tahun setengah. Itu 24 tahun yang lalu. Dan malam kemarin saya lihat mereka berdua sudah sama gedenya dengan saya ya. Di ranjang saya lihat mereka tidur. Ternyata mereka sudah besar. 24 tahun yang lalu, kecil-kecil. Itu musim hidup yang sedang saya alami dalam hidup saya. Dan ketika itu kami juga tidur bertiga. Karena Bapak Ibu mungkin tahu. Papanya Ine umur 5 bulan dia sudah ditinggal papanya kembali ke sorga. Rumahnya sudah jadi. Ya, makanya sudah ke sorga. Umur 5 bulan. Jadi ketika dia dipanggil maju kemarin di wisuda saya bilang, thank you Lord. Dalam keadaan terburuk hidupku. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau menyertaiku sepanjang hidupku. Dan itu terjadi atas hidup saya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu. 24 tahun yang lalu saya tidak pernah punya pengharapan dengan 2 anak saya. Saya miskin. Saya tidak punya apa-apa. Saya hanya bisa berharap kepada Allah. Saya hanya punya iman kepada Tuhan. Tidak punya yang lain. Rumah gak punya. Jemaat 5 orang dalam perintisan. Uang gak punya. Kekuatan gak punya. Semua saya tidak punya. Yang saya punya cuma iman. Bahwa Yesus punya kuasa di bumi dan di sorga. Dan dia tidak pernah meninggalkan hidupku. Dan imanku terbukti hari ini. Mereka berdua ada di depan saya. Sudah tinggi gede, saudara. Besar. Dan Tuhan sudah menolong kehidupan mereka. Dan saya bilang, Tuhan, kalau saya sudah melihat janjimu nyata seperti ini. Apakah saya harus takut menghadapi hidup ke depan? No. Tuhan kita tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi kalau dulu Tuhan pernah tolong engkau, hari ini Tuhan pasti tolong engkau. Dan seterusnya Tuhan pasti menolong dan menopang hidupmu. Dan dia punya kuasa atas bumi dan sorga. Dan pegang itu. Ketika engkau lemah, ingat ini. Aku beriman. Aku punya Tuhan yang punya kuasa atas bumi dan sorga. Yang tidak pernah meninggalkan hidupku. Sepanjang hidup saya. Selama aku masih bernafas, dia akan tetap bersama dengan hidupku. Dan ketika nafasku ada lagi, aku tetap bersama dengan dia di sorga. Amin. Ini loh yang luar biasa. Pengharapan yang dia berikan, berkat yang dia berikan ketika dia naik ke sorga. Jadi peringatan kenaikan jangan cuma kebaktian. Peringatan aja enggak. Terima impartasi Tuhan dalam hidupmu. Dengan iman dan kekuatan baru dari Allah. Oke. Kita lihat yang ketiga. Bagaimana ketika kita lemah untuk kita jadi kuat? Saya sebut yang ketiga adalah ketika kita bersedia menerima kedaulatan Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah
kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, beberapa ayat kita tadi lihat. Lemah tapi kuat. Paulus dalam 2 Korintus pasal 12, kalau saudara baca dari pertama ya, saudara boleh catat ya. Saudara boleh catat atau saudara boleh minta slide ini nanti kepada tim multimedia di tempat ini. Nah, baca keseluruhan pasal ini supaya saudara mengerti. Nah, Rasul Paulus ini dia berkata di bagian awal, 14 tahun yang lalu, entah itu dalam roh atau tubuh, aku diangkat ke sorga bagian tingkat 3 dikatakan ya. Hanya Paulus yang berkata bahwa sorga itu bertingkat. Saya nggak tahu ada tingkatannya enggak karena saya belum sampai ke sorga. Saya nggak pernah juga ke sorga ya. Ini Paulus luar biasa. Sudah boleh merasakan, boleh melihat. Walaupun dia tidak naik ke sorga, waktu itu dia sampaikan, tapi dia sudah melihat dengan rohnya ke sorga. Ya, seperti Yesus naik ke sorga, tapi Paulus melihat dalam rohnya waktu itu. Dan dia berkata itu. Tetapi kemudian dia bilang, supaya aku tidak sombong. Walaupun aku sudah naik ke tingkat 3 sorga. Nah, Tuhan beri kita, aku duri di dalam dagingku. Nah, dia berkata, Tuhan, aku sudah berkali-kali minta sama Tuhan supaya mencabut duri. Duri itu enggak enak. Betul Bapak Ibu? Pernah apa ya kalau bahasa Jawanya itu ketelusupan. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Ada banyak bahasa yang bahasa Jawa itu lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Saudara tahu telusupan? Kemasukan duri itu loh. Kadang duri ada pecahan kayu kecil di jari kita, mungkin di kaki, di tangan. Pernah ngalamin begini? Wih, itu kecil saudara. Tapi kalau nggak dikeluarkan sakit loh. Wih, kecil kadang. Tapi sakit. Kalau dibiarkan mungkin juga bisa menjadi infeksi. Duri dalam daging. Dan Paulus punya duri dalam daging. Sakit. Dan dia bilang, Tuhan, kalau bisa ambil duri ini. Tapi Tuhan jawab apa? Cukup kasih karuniaku padamu. Dan akhirnya Paulus bilang, okelah Tuhan, kalau memang kau biarkan duri ini dan engkau cabut, ya biarlah aku berdamai dengan duri yang ada di dalam hidupku. Dia terima kedaulatan Tuhan yang punya sorga dan bumi. Apa yang dia beri, kita itu penjunan. Kita itu tanah liat, Allah itu penjunan. Kita tidak bisa minta sama Tuhan kan, dibentuk seperti apa. Tuhan mau bikin kita jadi pot, ya jadilah pot. Tuhan bentuk kita jadi vas, jadilah vas. Tuhan bentuk kita jadi kendi misalnya, jadilah kendi. Tanah liat itu tidak bisa berkata kepada penjunan, aku mau jadi begini. Penjunan bilang, kalau tanah liat yang dihasilkan kurang baik, dia akan bongkar lagi. Dia akan bentuk lagi menjadi sesuatu yang lain. Dia punya kedaulatan dalam hidup kita. Jadi ingat, hidupmu bukan milikmu. Hidupmu ada dalam kendali Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Engkau boleh minta. Engkau boleh punya visi. Engkau boleh punya ambisi dalam hidupmu. Itu perlu, itu artinya kita hidup. Tapi ketika ambisi dalam hidupmu, ketika cita-citamu, ketika apa yang kau minta, Tuhan bilang, cukup. Maka kita harus bisa bersedia berdamai dengan Tuhan. Amin. Dan itu kuat. Kalau kita gak bersedia berdamai dengan Allah, gak bersedia terima apa yang Tuhan beri, yang tidak sesuai dengan kita. Kalau sesuai, terima kasih Tuhan, aku dapat mujizat. Tapi kadang kita terima gak sesuai. Tapi hari ini kau terima dan kau sadar, ini kedaulatan Allah dalam hidupku.
Maka ketika engkau hadapi hal yang berat, engkau tetap kuat. Karena engkau tahu, ini adalah bagian kedaulatan Allah. Dan kalau itu bagian kedaulatan Allah, Allah tidak akan buat hidup kita tidak mampu. Dia akan tidak memberikan persoalan, ujian yang tidak mampu engkau tanggung. Jadi kalau Tuhan bilang cukup kepada Paulus, dia tahu Paulus kuat. Kalau Tuhan bilang cukup bagi saudara, Tuhan tahu engkau kuat. Jadi jangan pernah lemah. Karena kita percaya, serahkan semua kepada Tuhan. Dia punya kedaulatan penuh. Saudara, satu ketika anak saya, Ina ya dulu pelayanan di sini, dia ada di sini. Ngomong sama mamanya, bilang, "Mama, aku mau melayani Tuhan. Aku mau menyerahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan." Sebagai mama, satu sisi saya seorang hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ternyata Tuhan membuat anakku tanpa dipaksa, tanpa disuruh mamanya menyerahkan diri kepada Tuhan. Tapi di sisi manusia saya, di sisi pemikiran saya yang lain, saya bilang begini, alah, wes mau jadi sarjana teknik. Perjuangannya tidak mudah. Mulai awal tamat SMA tes, mau jadi sarjana, mau sekolah di teknik elektro, enggak gampang. Mencari biaya untuk buat dia selesai juga tidak mudah. Sampai tercetus saya ngomong sama dia, kenapa Dek kalau keperasa dipanggil Tuhan enggak dulu waktu SMA toh? Lah ini mama sudah habis ratusan juta loh, kamu mau menyerahkan diri sama Tuhan. Saya bilang gitu, angel loh perjuangannya. Saya bilang gitu ya, berjuang ibu janda, berjuang nyekolahkan anak. Aduh apalagi skripsi tidak selesai-selesai saudara ya. Saya mau bikin robot, saya bikinnya putul lopo. Saya tuh bergumul, ya berdoa bergumul, ya bergumul juga buat biaya, tambah lama semuanya. Lah kok akhirnya dia bilang, aku menyerah sama Tuhan. Tapi terus kemudian saya ingat ini. Saya bilang sama dia, kalau gambarannya Ina, kemarin dia wisuda. Ini sudah jadi saudara ya. Bejana yang dibentuknya sudah jadi. Contoh misalnya, dia sudah jadi FAS. Betul ya? Sudah ST, sarjana teknik. Jadi FAS. Sudah FAS, siap pakai ini saudara FASnya. Mau kerja, tinggal kerja. Oh sudah selesai. Tapi kemudian Tuhan kembali menghancurkan FAS ini. Menjadi sebuah tanah liat yang gak terbentuk lagi. Belum tahu kan dulu besok apa yang akan terjadi. Diremet saudara sama penjunan. Jadi dia mau kembali dilumat oleh Tuhan. Jadi gumpalan lagi yang belum terbentuk. Itu gak mudah. Saya pun berjuang sampai akhirnya saya menyerah pada kedaulatan Allah. Terserah Tuhan. Kalau Tuhan memang mau panggil dia dengan pilihan hidupnya, dengan panggilan Allah. Terserah. Walaupun ini loh, sudah barang jadi. Bukan barang gak jadi loh saudara. Sudah jadi. Gambarannya itu diremuk lagi. Saudara. Jadi tanah liat yang gak berbentuk lagi. Baru mau dibentuk lagi sama Tuhan nanti. Nggak tahu bentuknya jadi apa besok ke depan. Tapi ketika kita menyadari, ini kedaulatan Allah. Kita akan kuat. Tidak mikir lagi, sudah rugi banyak, sudah begini, waktunya banyak, semuanya sudah rugi banyak. Nggak mikir. Karena hanya percaya satu, kedaulatan Tuhan akan membuat semua jadi baik. Ini satu contoh. Mungkin kau juga begitu hari ini. Anak-anak muda, oh Tuhan, ini sudah soulmate saya nih. Yakin aku, ini tulang rusuk yang kau beri kepadaku. Ternyata patah tulang rusuknya. Patah tulang rusuknya, jangan menyerah. Percaya pada kedaulatan Tuhan, amin. Dia pasti memberi yang terbaik dalam hidupmu. Begitu juga dengan semuanya. Keluarga, bisnis, usaha. Mungkin kadang, Tuhan ini wes api. Kok kudu remuk lagi? Enggak apa-apa. Percaya sama kedaulatan Tuhan. Dia pasti memberikan yang terbaik atas hidupmu. Yusuf, saudara tahu. Dia anak yang paling dikasihi oleh ayahnya. Wow, enak. Buktinya
dia mendapatkan jubah yang terbaik dibandingkan saudaranya. Dan itu yang membuat saudaranya menjadi iri hati. Jubah Yusuf yang baik dan indah diambil oleh saudaranya dengan paksa. Dikasih darah, dikoyak-koyak, dikirimkan kembali kepada bapaknya. Yusuf harus terima kedaulatan Tuhan. Walaupun dari awal mimpinya, aku adalah semua orang-orang menyembah bulir-bulir padi menyembah kepada dia, matahari, bulan dan bintang. Tapi dia mengalami proses, betul? Jubah itu diambil dan dia harus rela. Jubah terbaik karena cinta orang tuanya itu diambil oleh kakaknya. Kemudian dia menjadi seorang budak, terangkat lagi hidupnya di rumah Potifar. Kemudian dia sudah pakai jubah lagi itu di rumah Potifar, betul? Jadi orang yang dipercaya. Tapi jubahnya kembali harus diambil. Dia pertahankan jubahnya enggak. Ketika istri Potifar berusaha untuk menjatuhkan hidupnya, firman Allah berkata, ditinggalkanlah jubahnya di situ. Dia memilih meninggalkan jubahnya daripada dia hidup di dalam dosa. Padahal kalau dia mau, tidak ada yang tahu. Dia bisa kerjasama dengan istri Potifar. Dia dapat hal-hal yang baik dan jubah itu masih dia pakai. Tapi dia buang, dia tinggalkan jubahnya. Dia harus kembali rela melepaskan jubah kebaikan dalam hidupnya. Dia masuk ke penjara. Tapi ketika dia percayakan kedaulatan Allah, akhirnya dia pakai jubah lagi. Dia menjadi orang kepercayaan di Israel. Jadi kalau enggak rela jubah yang pertama, jubah yang kedua ditinggalkan, dia tetap dalam kondisi seperti itu. Hari ini mungkin ada yang paksa kita menanggalkan jubah kita. Sakit. Tapi percaya pada kedaulatan Allah. Dia pasti memberikan yang terbaik. Jadi hal yang ketiga, kita akan kuat kalau kita bersedia menerima kedaulatan Tuhan. Maka seperti kata Paulus, ketika aku lemah, maka aku kuat. Jadi hari ini, ketika engkau lemah, engkau akan kuat. Kalau engkau percaya pada kedaulatan dan nyerah. Wes aku nyerah Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Aku boleh punya ambisi. Aku boleh punya doa. Aku boleh punya permintaan. Tapi biarkan Tuhan yang berkarya di dalam hidupku. Dan dia akan menolong kita dengan dahsyat. Oke. Kita lihat yang keempat. Ini the last point. Kita akan kuat ketika kita mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita. Yesaya 58 ayat yang ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Perhatikan ayat ini. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Sama dengan janji Tuhan sebelum dia naik ke sorga. Aku menyertaimu senantiasa. Ya, di perjanjian lama dikatakan, aku menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu. Wow, ya. Kalau Tuhan yang menuntun kita, kalau Tuhan yang memimpin kita, dikatakan Tuhan akan memuaskan hati saudara. Amin. Kita bisa nyanyi. Ada satu pujian lama ini dulu waktu saya komuda kayaknya ya. Lagunya gini. Nggak tahu Bapak Ibu yang komuda yang sosial saya mesti tahu. Jiwaku sungguh puas. Tahu lagu ini? Ada yang tahu? Nggak ada? Oh, kalau ini bawa saya nggak tahu. Puas denganmu Yesus. Ini lagu zaman dulu. Jiwaku sungguh puas denganmu Yesus. Kalau kita punya Tuhan puas. Saudara makan. Kalau puas artinya sudah puas kenyang. Bukan cuma kenyang kalau puas itu. Makanannya enak. Makan kalau makanannya nggak enak walaupun dipakan terpaksa kenyang kita nggak puas. Sekolah ujian dapat nilai memuaskan. Artinya
Nilainya lebih dari bagus, memuaskan, saudara ya. Puas. Dan hari ini Tuhan bilang, aku akan memuaskan hatimu. Hatimu puas. Kayak kalau makan, makanan kesukaan kita enak lagi rasanya, banyak lagi kenyang, puas. Beli sesuatu dapat yang baik, puas. Jadi ada pada tingkatan puas, bukan kurang. Bukan kecewa. Jadi kalau engkau izinkan Tuhan melangkah di depanmu dan menuntut engkau, tingkatan yang akan kita terima adalah puas, bukan kecewa. Dia akan memuaskan hatimu. Bahkan bagian ayat ini akhirnya apa? Di tanah yang kering. Ini luar biasanya Tuhan. Bisa puas walaupun di tanah yang kering. Kalau puas di tanah yang basah dan subur itu biasa. Tapi ini di tanah kering. Bisa puas. Di tengah-tengah masalah. Engkau puas dengan hidupmu. Di tengah-tengah sakit. Engkau puas dengan hidupmu. Di tengah-tengah persoalan. Engkau bisa merasakan puas dan kagum akan kebaikan dan cinta Tuhan di dalam hidupmu. Bukan kecewa dengan Allah. Bahkan dikatakan, dan akan membaharui kekuatanmu yang lemah-lemah. Dibuat lagi kuat. Memperbaharui berarti dijadikan kembali seperti semula. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Ini di tanah yang kering loh saudara ya. Dari awal dikatakan di tanah yang kering. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Wow, luar biasa. Jadi kalau kita nurut dengan tuntunan Tuhan, hidup dalam pimpinan Allah, mengerjakan segala sesuatu, tanya kepada Allah dan melakukannya, dikatakan dia akan membuat kita puas. Hidupmu walaupun di tanah kering akan menjadi seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Dahsyat. Peringatan kenaikannya hari ini. Dia berkata, izinkan aku menuntun engkau. Dan aku pasti bawa pada hal-hal yang memuaskan hidupmu. Amin. Saudara, sebuah contoh sederhana. Seandainya kita pergi ke sebuah tempat. Dan kita tidak tahu tempat itu di mana. Misalnya janjian, kalau sekarang gampang. Ada Google Map. Kemana-mana tempat yang kita tidak tahu kita bisa tahu. Kalau zaman dulu kita harus bertanya kepada semua orang ya, untuk menemukan jalan. Nah, tapi ada hal yang paling sederhana. Yang tidak perlu Google Map, nggak perlu yang lain. Misalnya kita mau ke sebuah tempat. Contoh misalnya ya. Saya diundang khotbah di kota lain ya, yang saya tidak pernah tahu ya. Kalau Malang saya tahu, tapi saya juga nggak terlalu tahu banyak jalan-jalan. Jadi saya bersyukur kalau pagi tadi Pak Jimmy jemput saya, tinggal duduk, tak sampai di sini saudara ya. Tidak perlu buka Google Map. Kenapa? Karena Pak Jimmy sudah tahu tempat ini. Ya, wes yakin. Tidak perlu Google Map saudara, ikut aja, sudah tahu jalannya. Nah, kemudian saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Di sini ada tahu alamatnya surga di mana? Semua mau masuk ke surga? Saya tanya, tahu alamatnya surga di mana? Bisa pakai Google Map? Gimana caranya supaya sampai ke surga? Nunggu dijemput sama yang punya surga. Siapa yang punya surga? Jadi tidak usah takut. Bersama Yesus, percaya pasti masuk. Ini pemikiran sederhana, betul? Udah usah mikirin Tritunggal, Trinitas, cangele saudara ya. Mau percaya sama Yesus. Sekarang gini aja, yang punya surga, makanya dia naik ke surga. Dia pulang ke rumahnya dan dia berkata, aku akan datang kembali untuk menjemput engkau. Tetap setia sama Tuhan, percaya. Tidak bakal kesasar walaupun kita nggak tahu alamatnya surga. Amin. Mesti sampai ke surga. Nah yang lain, sampai surga lewat saya. Pernah ke surga?
Podo-podo gak tahu surga, saudara ya. Nyasar, jangan percaya sama yang tidak pernah tahu surga. Wong podo-podo gak tahu alamatnya surga mana. Tapi kalau percaya Yesus, dijamin kita sampai ke surga. Wong dia yang punya surga, itu tanah airnya Tuhan. Jadi jangan ragu hari ini. Gak ngerti surga iku piye naik opo mau kemana, ikut saja sama Tuhan. Kayak saya tadi ikut mobilnya Pak Jimmy, duduk maplek nyampe tempat. Dalam hidup juga begitu. Percaya sama Tuhan, nyampe ke sana. Dia naik ke surga dan dia akan kembali lagi untuk menyediakan tempat buat kita. Dan hari ini izinkan dia untuk memimpin hidupmu. Udahlah. Mau hidup kita itu sedang di tanah yang kering, dibawa ke tanah yang kering. Kalau tetap ikut sama Tuhan, tanah kering akan menjadi taman yang subur dengan mata air yang tidak mengecewakan. Dia pasti menggendong kita. Seperti ada sebuah gambaran, sebuah penglihatan, ada seorang yang sedang bermasalah dalam hidupnya. Kemudian Tuhan memberikan sebuah penglihatan, dia berjalan di atas pantai yang landai, yang sangat indah. Ada bunyi burung-burung camar, ada udara yang segar, ada suara ombak. Dan dia berjalan seorang diri di pantai itu. Ketika tiba-tiba dia tidak sengaja menoleh ke belakang, dia melihat ada 2 pasang telapak kaki. Dan dia bilang, saya sendirian, kenapa ada 2 pasang telapak kaki? Maka Yesus berkata, yang sepasang itu adalah telapak kakiku. Aku berjalan bersama dengan engkau. Tenangkan saudara. Jadi percaya ketika engkau melangkah, Yesus ada walaupun tidak melihat. Ada sepasang telapak kaki yang bersama dengan engkau. Orang ini terus berjalan. Kemudian dia mulai melewati tempat yang susah. Tempat yang terjal. Tempat yang penuh dengan duri dan batu. Dan dia ingin memastikan apakah Yesus masih bersama hidupnya. Dia menoleh ke belakang. Dan dia kaget. Karena cuma ada sepasang telapak kaki. Dia mulai bilang, Tuhan, kenapa tadi waktu di pantai bagus engkau bersamaku. Tapi sekarang kenapa cuma ada 1 pasang telapak kaki. Ya betul Bu. Yesus bilang begini. Itu masa yang sukar. Dan itu bukan telapak kakimu. Tapi itu adalah bekas telapak kakiku. Karena waktu itu engkau ada dalam gendonganku. Dia tahu ketika engkau lemah. Dia gendong engkau. Ada satu pujian yang berkata, dia gendongku. Pernah sudah nyanyi begini di sini? Sampai masa tuaku, dia gendongku. Sampai putih rambutku. Jadi percaya kalau dia yang memimpin kita. Kita ikut saja apa yang Tuhan mau. Dia gak pernah tinggalkan engkau. Dia gendong engkau. Bahkan sampai tua. Tapi jangan mau cuma digendong. Saya katakan. Engkau pun harus berbuah. Gak selamanya kita minta belanja. Minta digendong terus sama Tuhan. Engkau harus bergerak. Engkau harus berbuah. Engkau harus berperang. Tapi dia tahu ketika kita perlu dia gendong. Dia pasti gendong kita. Tapi ketika kita kuat berjalan. Kita bisa berbuah buat Tuhan. Jadi kenaikan Tuhan hari ini mengajarkan, jadilah kuat. Engkau tidak boleh jadi orang yang lemah. Karena kuasa atas bumi dan sorga itu dimiliki Tuhan. Jadi hari ini izinkan engkau ketika engkau lemah. Saya enggak tahu. Atau mungkin satu ketika engkau lemah. Ingat firman Allah pagi ini. Yang pertama apa? Ingat. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Jangan ragu. Yang kedua. Beriman. Betul Bu. Percaya kepada Tuhan yang takkan pernah meninggalkan hidup kita. Dan yang ketiga, percayalah pada kedaulatan Tuhan. Engkau boleh minta hari ini, tapi biarlah dia berkarya atas hidupmu. Izinkan dia berkarya atas hidupmu. Dan itu yang terbaik dalam engkau. Dan yang keempat, izinkan dia memimpin kau ya. Jangan engkau sendiri. Kita gak bisa. Izinkan dia. Terserah wes. Suka-sukamu Tuhan. Tapi tetaplah percaya. Dia gak pernah tinggalkan hidupmu. Setiap proses. Setiap keadaan dalam hidupmu. Tuhan tahu. Dan kau harus percaya. Betapa luar biasanya Tuhan. Dia tidak pernah menyerah atas hidup kita. Mau keadaan kita gak baik. Mau keadaan kita baik.
Tuhan tetap mengasihi engkau. Dan dia pasti mengangkat kita kalau kita percaya kepada Allah. Kita tundukkan kepala. Silakan singer dan pemain musik. Kita naikkan satu pujian. Ku kagumi karyamu mencintaiku Tuhan. Percaya pada kedaulatan Allah. Percaya pada pimpinannya. Naikkan pujian ini dengan pelan-pelan. Dari hatimu. Sampai kau benar-benar berkata, Tuhan, aku kagum. Walaupun ada banyak tantangan, masalah yang membuat aku lemah. Tapi engkau akan membuat aku kuat. Tidak peduli hari ini. Saudara mungkin ada pada titik terendah hidupmu. Proses apa yang sedang kau alami. Dengan imanmu berkata, engkau mengangkatku Tuhan. Begitu indah. Amin. Caramu mencintai. Dia punya banyak cara buat mencintai saudara. Cerita proses hidup. Amin. Dia selalu ada di cerita hidupmu. Di titik terendahku kau hadir untuk Hari ini dia akan berikan itu. kau tak menyerah akan hidupku. Amin. Ku kagumi. Pagi ini kagumi dia yang sudah naik ke surga, memberi kuasa yang besar, berdaulat atas hidupmu. Cerita proses hidup. Ceritamu hari ini di titik terendah, kau sakit, kau lemah, kau tidak berdaya. Di situ Allah mengangkatmu. Hadir mengangkat. Amin. Kau tak menyerah akan hidupku. Percaya, tak terbatas kuasanya buat engkau dan aku. Terbatas kuasa. Dan terima kuasa yang tak terbatas itu pagi ini. Mungkin tidak bisa kita ingat hari ini. Tak bisa kau lihat. Andalkan dia. Izinkan dia memimpinmu. Amin. Oh, tak terbatas kuasa. Amin. Tak terduga. Percaya saja. Di setiap musim hidupmu. Amin. Haleluya. Naikkan pujian dari awal. Kita mau akui hari ini. Sampai kau merasa benar-benar kagum sama Tuhan. Kau berkata, Tuhan kau sangat dahsyat buat aku. Sampai kau bisa berkata terima kasih buat hidupku. Walaupun berat, aku masih bisa melihat kebaikanmu atas hidupku. Titik terendahku kau hadir mengangkatku. Ku tahu Amin. Engkau tidak pernah menyerah buat kami. Tak terbatas kuasamu. Ayo, terima kuasa yang tak terbatas pagi ini. Caramu kau yang Amin. Tak terbatas kasih. Engkau harus merasakan kasihnya yang tak terbatas. Amin. Yang penting percaya. Silakan musik dengan pujian dengan lembut bersama dengan singer. Sementara Bapak Ibu Saudara mulai renungkan firman Tuhan pagi ini. Dia naik ke surga.
untuk memberimu kekuatan baru. Jadi kuat, be strong, jangan jadi umat yang lemah. Itu bukan bagian kita. Izinkan dia mengangkatmu. Saya tidak tahu pagi ini bagaimana keadaan saudara. Yang saya tahu, Tuhan sangat mencintaimu. Sadarlah itu. Dia tidak pernah meninggalkan kau. Bahkan ketika orang tidak melihatmu, dia mengangkat hidupmu. Renungkan firman Allah. Jangan pikirkan yang lain, tapi izinkan dia berkarya atas engkau hari ini. Siapa yang lemah, jadilah kuat. Amin. Tuhan, kau melihat kami hari ini. Dan kami mau terima kuasa-Mu yang tak terbatas itu. Walaupun hari ini kami rasakan sesuatu yang berat, di mana aku lemah, di situ aku kuat, Tuhan. Hari ini mungkin ada titik terendah hidupmu. Kau sudah tidak punya pengharapan. Percaya, Dia punya kuasa atas bumi dan sorga. Mari bangkit berdiri bersama dengan saya. Katakan dengan imanmu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dan terima kuasa yang tidak terbatas itu pagi ini. Pulang dengan kekuatan baru. Amin. Dia tahu setiap hidupmu. Kuasa Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan memimpin perjamuan kudus. Bapa, kami bersyukur buat impartasi kekuatan-Mu, buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan melalui hidup ini bersama-Mu sampai kami mencapai garis akhir. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menerima perjamuan kudus. Saya minta tolong para hamba Tuhan untuk membagikan anggur dan roti. Sebab tiada yang seperti-Mu, sebab tiada yang seperti-Mu. Hanya Kau Yesus yang mau mati. Hanya Kau Yesus
berdiri. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas pengorbanan putramu di kayu salib. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam namanya. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu. Hanya kau Yesus yang mau mati untuk tebus hidup. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang, hanya kau Yesus. Hanya kau Yesus, hanya kau Yesus, tiada yang sepertimu. Segala puji syukur hanya kepadamu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Saya akan baca pengumuman. Atas nama GB Hope, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Agnes. Bu, terus memberkati. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa dilakukannya setelah ibadah ini selesai. Ibadah online dapat diakses dan linknya akan diinformasikan di grup WA gereja sekitar jam 1 siang. Gereja mengajak Bapak Ibu untuk membangun hubungan dengan Tuhan lebih intim lagi setiap jam 8 malam. Untuk berdoa bersama keluarga di rumah masing-masing. Doa malam diadakan hari Rabu ini. Dimohon kehadirannya 15 menit sebelumnya. Dan pendalaman Alkitab hari Kamis diliburkan minggu ini. Dan komsel dewasa muda diadakan hari Sabtu jam 3:30 sore. Itu aja, mari kita pakai berdiri. Kita akan mengakhiri doa penutup. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau kami mulai berhimpun, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, Kau telah membentangkan isi hati-Mu di hati kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Agnes yang telah Kau utus ke tempat ini. Pakai beliau lebih lagi Tuhan. Memberi berkat, beri salam berkat Tuhan, dimanapun beliau berada. Hikmat marifat turun atas beliau Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas beliau dan keluarganya. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh melayani Engkau Tuhan, tempat ini, baik itu WL, singer, pemain musik, guru-guru sekolah minggu, kami bersyukur Tuhan. Kami tahu itu semua kena kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk seluruh jemaat tempat ini Tuhan. Kau memberkati keluarga lepas keluarga, pekerjaan studi mereka, apapun yang mereka kerjakan jadi mereka berhasil Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan atas beliau masing-masing Bapa. Tidak lupa kami juga bawa Tuhan gembala kami, hati hamba, hati gembala. Kau taruh dalam hidupnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk perjalanannya Tuhan ke Penang nanti Tuhan. Kami minta penyertaan-Mu sempurna atas beliau Tuhan.
Kau menyatakan kemurahan-Mu atas beliau Tuhan. Kesembuhan Tuhan. Damai sejahtera Allah menaungi beliau Tuhan. Sampai mereka tiba ke Malang. Dan kami melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib diceritakan oleh mulutnya Bapa. Engkau sempurna, Engkau dokter di atas segala dokter Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat penuh atas hidupnya Bapa. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bawa Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami minta kasih-Mu Tuhan, Kau nyatakan lebih lagi di bangsa ini. Hujan pertobatan, hujan keselamatan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pemimpin kami Pak Jokowi. Beri hikmat-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan di akhir-akhir masa pemerintahannya Bapa. Kau berkati keluarganya Tuhan. Kami juga bawa Tuhan pemerintahan yang di pusat dan di daerah Tuhan. Beri kepada mereka hati yang takut akan Engkau di dalam menjalankan roda pemerintahan ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakailah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang, kami rindu Kau memberkati kami. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk menghidupi segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.